Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 27-36 berbunyi demikian. Judul perikopnya adalah kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, kita akan fokus di ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara psikologi mengatakan seorang anak itu biasanya mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Demikian pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya saudara, keteladanan hidup yang baik yang ditunjukkan oleh seorang ayah akan menghasilkan generasi yang berkualitas pula. Dan sebagai orang yang percaya, kita memiliki Bapa Surgawi yang begitu mengasihi kita. Dan kasih setianya sungguh sangat tidak terbatas kepada setiap kita, saudara. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Demikian firman Tuhan mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan telah menyatakan kemurahan hatinya yang tidak terhingga dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, saudara, maka sudah sepatutnya kita juga mengikuti jejaknya dengan mencerminkan sikap yang sama dengannya. Sebab kita adalah sang anak yang memanggil Yesus Kristus sang Bapa di surga. Bukan kata di pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Nah saudara, salah satu hal adalah kemurahan hati ini, saudara. Itu adalah hal yang dimiliki oleh sang Bapa di surga. Berbicara tentang kemurahan hati, bukan semata-mata berbicara tentang memberi dalam bentuk materi saja, saudara. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murah hati itu berarti adalah sebuah perilaku mudah memberi, saudara. Tidak pelit, penyayang, dan pengasih. Suka menolong, baik hati. Atau dengan kata lain, kemurahan hati itu menyangkut begitu banyak aspek di dalam kehidupan kita, saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Demikian kata 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kemurahan hati adalah salah satu perwujudan daripada kasih. Kekristenan itu selalu identik dengan kasih, saudara. Orang Kristen yang tidak mempunyai kasih, itu sebenarnya perlu kita pertanyakan kekristenannya. Mengapa? Sebab firman Tuhan sudah jelas mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurahan hati itu adalah sifat Tuhan itu sendiri, saudara. Maka orang percaya pun tidak boleh lepas daripada sifat itu. Seperti yang dikatakan sekali lagi tadi, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Bahwa perilaku sang Bapa itu pasti diikuti oleh seorang anak. Banyak orang Kristen yang enggan bermurah hati kepada orang lain. Padahal Alkitab menyatakan bahwa orang yang murah hati sesungguhnya berbuat baik kepada diri sendiri. Kata Amsal 11 ayat 17, karena Tuhan pasti akan membalasnya. Bahkan pemazmur menyebut orang yang murah hati itu sebagai orang benar, saudara. Nah, saudara, pertanyaan di dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadi orang yang penuh kemurahan hati seperti Kristus? Sudahkah hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita? Sudahkah pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya? Padahal kita memanggil Kristus adalah Sang Bapa dan kita adalah Sang Anak. Sudahkah kita mewarisi karakter daripada Sang Bapa? Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.